Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kebenaran risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengabarkan kepada umatnya tentang datangnya hari kiamat. Karena kedatangan hari kiamat merupakan hal yang pasti yang tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan setiap orang yang ada di dalam kubur. Hari kiamat tidak akan pernah terjadi sebelum didahului dengan adanya beberapa tanda, dan tanda-tanda hari kiamat telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat, yang pertama adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah Nabi akhir zaman dan tidak ada lagi Nabi antara beliau dengan hari kiamat. Diriwayatkan dari Sahal radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini." wa yushiru bi isba'ihi fayamudduhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dengan jari tengahnya, lalu merenggangkannya. Kemudian yang kedua adalah singkatnya waktu. Sedikitnya keberkahan waktu manusia-manusia di akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman, fatakuna as-sanatu kasyahri, wasyahru kaljum'ati, wa takuna al-jum'atu kalyawmi, wa yakuna al-yawmu kas-sa'ati, wa takuna as-sa'atu kadarmati bin-nari." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga berdekatannya waktu, itu hilangnya keberkahan waktu. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam seperti kayu bakar yang terbakar api. Sangat cepat sekali. Tanda yang ketiga adalah munculnya berbagai fitnah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya fitnah-fitnah besar yang bercampur di dalamnya antara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seorang masih beriman, namun sore harinya ia telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore harinya seorang masih beriman, namun pada pagi harinya dia telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kesenangan dunia. Tanda yang keempat adalah saling berbangga-bangga dengan masjid. Manusia akhir zaman hanya memperhatikan hiasan masjid untuk dibanggakan dan tidak dimakmurkan kecuali sedikit saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga manusia saling berbangga-bangga dengan masjidnya. Yang kelima adalah berlomba-lomba meninggikan bangunan dan hamba sahaya melahirkan tuannya. Banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Kebanyakan manusia ingin bangunan rumahnya lebih tinggi dari yang lainnya.
Ia juga berusaha untuk memperhias dan memperindah rumahnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni anis sa'ah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala, maka malaikat Jibril kembali bertanya, "Fa'akbirni an amaratiha." Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, "An talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a as-sya'i yatatawwaluna fil bunyan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tandanya jika hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, mereka sudah mampu mendirikan bangunannya, meninggikan bangunan-bangunan mereka. Kemudian tanda yang keenam adalah ucapan salam hanya untuk orang yang dikenal saja. Banyaknya perdagangan, terputusnya silaturahmi, banyaknya persaksian palsu, dan banyaknya tulisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna baina yadayi sa'ati taslimal khassah." Di antara sesungguhnya di hadapan hari kiamat akan terjadi ucapan salam yang khusus, ucapan salam yang hanya diberikan kepada orang yang dikenal saja. Wa fushuwat tijarah, tersebarnya perdagangan, hatta ta'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarati, sampai-sampai seorang istri membantu suaminya dalam berdagang. Wa qat'ul arhami, diputusnya silaturahmi. Wa syahadataz zuri, munculnya persaksian yang palsu. Wa kitmana syahadatil haqqi, dan disembunyikannya persaksian yang benar. Wa dhuhural qalami, serta tersebarnya tulisan. Salam hanya diberikan kepada orang yang dikenal, sehingga ikatan ukhuwah menjadi melemah. Banyak manusia yang terfitnah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga akan melemahkan agamanya. Manusia tidak saling menjalin hubungan kekerabatan, bahkan mereka saling memusuhi terus-menerus. Banyak terjadi kebohongan dalam memberikan persaksian dan disembunyikannya persaksian yang benar, serta banyaknya tulisan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tulisan tersebut menjadi tidak bermanfaat. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kiamat yang ketujuh adalah hilangnya ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, dan banyaknya wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ati an yakillal ilmu wa yadhharal jahlu wa yadhharuz zina wa taqthurun nisa wa yaqillar rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Hingga 50 wanita, hanya satu orang laki-laki yang mengurusinya. Banyaknya jumlah wanita disebabkan karena banyak kaum laki-laki yang terbunuh di medan peperangan dan banyaknya wanita yang dilahirkan. Tanda yang kedelapan adalah banyak terjadi gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi dengan cakupan yang menyeluruh dan terjadi secara terus-menerus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa takthuraz zalazil." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga diangkatnya ilmu dan banyak terjadi gempa bumi. Yang kesembilan, tanah Arab kembali hijau. Negeri-negeri Arab yang asalnya padang pasir yang tandus akan dilimpahi air yang banyak sehingga berbagai tumbuh-tumbuhan hidup di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-malu wa yafidu hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi fala yajidu ahadan yakbiluha minhu wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga banyak harta dan melimpah, sehingga seorang keluar dengan membawa zakat hartanya, namun ia tidak menemukan seorang pun yang menerima harta darinya, dan hingga tanah Arab kembali menjadi hijau,
penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai. Tanda yang ke-10 adalah banyaknya pembunuhan. Manusia akhir zaman akan membunuh orang lain dengan sebab-sebab yang sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yakthura al-harju." Qalu, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Qala, "Al-qatlul qatlu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya al-harju. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-harju wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-harju adalah pembunuhan. Tanda yang ke-11 adalah sungai Furat menampakkan timbunan emas. Timbunan emas tersebut adalah secara hakiki dan seorang muslim dan muslimah dilarang untuk mengambilnya karena akan menimbulkan fitnah dan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yakhsira al-furatu an jabalin min dahabin yaktatilun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat menampakkan timbunan emas. Manusia akan saling berbunuh-bunuhan karenanya. Dari setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, semoga akulah orang yang akan berhasil mendapatkan timbunan emas tersebut. Tanda yang ke-12 adalah binatang buas dan benda mati dapat berbicara dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'atu hatta tukallima as-siba'ul insa wa hatta tukallima ar-rajula 'adabatu sawtihi wa syiraku na'lihi wa tukhbirahu fahidhuhu bima ahdatha ahluhu min ba'dihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga binatang buas akan berbicara kepada manusia, hingga ujung cambuk dan tali sandal akan berbicara kepada pemiliknya, dan paha akan beritahukan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh istrinya ketika ia tidak ada. Tanda yang ke-13 adalah mengharapkan kematian karena beratnya ujian. Hal ini menunjukkan besarnya kerusakan yang terjadi dan kesengsaraan yang menimpa manusia, sehingga manusia lebih mengharapkan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yamura ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga seorang melewati kubur orang lain, lalu ia berkata, "Ya laitani makanahu," seandainya aku yang berada di dalam tempatnya. Artinya dia mengharapkan kematian. Kemudian yang terakhir adalah melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya sedekah. Ini akan terjadi pada zaman Al-Mahdi dan zaman turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal wa yafidha hatta yuhimma rabbal mali ma yakbaluhu minhu sadaqatan wa yud'a ilaihi ar-rajulu fayaqulu la araba li fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian menjadi banyak harta dan terus melimpah hingga membingungkan pemiliknya. Siapa yang bersedia menerima sedekahnya? Kemudian dipanggillah seorang, lalu orang tersebut berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Inilah sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tanda kecil hari kiamat yang semoga dengannya memantik semangat kita untuk beramal. Ketahuilah bahwasanya kedatangan hari kiamat sudah semakin dekat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israfil alaihi salatu wasallam, peniup sangkakala, telah bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya, tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak terlena dengan kenikmatan dunia, tetapi bergegas beramal untuk kehidupan setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'umu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wa hana jabhatahu wa asgha bi sam'ihi yantadhiru mata yu'maru fayanfuhu
Qulna ya Rasulullah, fa kaifa naqulu? Qala faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kalian bisa menikmati kehidupan dunia ini sedangkan malaikat Israfil, pemilik sangkakala, telah mengulum sangkakalanya. Dahinya telah berkerut, ia mendengarkan dengan telinganya, menunggu kapan diperintahkan untuk meniup sangkakalanya. Maka para sahabat bertanya waktu itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang seharusnya kami ucapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah oleh kalian, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Kami bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai amalan-amalan keburukan. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.